peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah pemateri menyampaikan materinya pada kolom chatroom secara private kepada moderator yang pada sore hari ini yang moderatornya adalah Bu Ingrita Putri. Dan informasi berikutnya adalah informasi pemberian sertifikat. Sertifikat diberikan kepada peserta yang mengisi presensi pada kolom chatroom. Yang kedua, peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi foto pada akhir acara. Kalau tidak mengikuti salah satu itu, berarti kita tidak memberikan sertifikat elektroniknya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Ingrid selaku moderator untuk menuntun kita dalam acara ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Tito. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu, dan teman-teman dari mahasiswa dan umum ya ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk semangatnya belajar di sore-sore hari ini. Saya lihat ini wajahnya semangat sekali nih. Ada Ibu Dian Trihastuti. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Ada juga nih yang sering main ke perpustakaan Universitas Ciputra. Ada Patrick. Halo, Patrick. Selamat sore. Ada Daigo juga. Selamat sore, Daigo. Baik, melihat antusiasme dari teman-teman ini, senang sekali saya. Perkenalkan, nama saya Ingrita Febriza Putri. Saya akan memandu di iTalk kali ini yang bertemakan Facing New Normal, Empowering Your Business Through IT Knowledge. Dan kali ini, iTalk ini diselenggarakan oleh UC Library untuk kita bisa berdiskusi bersama, belajar bersama dengan narasumber kita, Bapak James Wijaya Eskom Mkom, dan kita akan belajar di sini bagaimana mengelola bisnis kita di tengah pandemi. Apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita ini terus bisa berkembang. Seperti itu ya. Tentunya kita akan belajar sedikit tentang bagaimana mengelola bisnis kita dengan pengetahuan kita dari IT sendiri. Seperti itu. Baik, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Ini ada pengantar dari Bapak Yehuda Abiel, Esos, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra. Pada Pak Yehuda Abiel, dipersilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya ya teman-teman semuanya bisa bergabung bersama kami dalam acara iTalk hari ini ya. Biasanya iTalk kami adakan secara offline, cuman ini adalah yang ketiga kali ya, kami adakan secara online, diselenggarakan oleh UC Library. Walaupun online, saya harap tidak mengurangi semangat kita semuanya ya, tidak mengurangi antusias kita semuanya untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Tujuan kami mengadakan iTalk ini adalah sebagai bentuk komitmen kami untuk menyebarkan semangat literasi kepada sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya. Nah, mungkin ada yang tanya nih, apa sih hubungannya literasi dan perpustakaan dan bisnis gitu ya. Jadi sebetulnya literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca ataupun menulis. Nah, teman di sini kita tidak membaca dan menulis, tapi di sini kita akan belajar tentang literasi digital dalam bentuk digital. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi bagaimana kita bisa belajar bersama-sama, kita menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengakses informasi dan data yang kita butuhkan. Dalam hal ini, dalam memperkuat bisnis kita. Nah, jadi agar lebih maksimal lagi mengembangkan bisnis kita di era saat ini, di mana kita semua harus banyak sekali belajar beradaptasi dengan new normal ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada di tangan kita, dan data-data yang sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan maksimal, dan bisnis kita pun bisa berkembang secara efektif dan efisien. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar banyak dari sharing knowledge yang akan disampaikan oleh Pak James Wijaya. Nah, saya harap kita bisa berdiskusi bersama-sama pada sore hari ini, kita bisa bangkit bersama-sama menghadapi berbagai problem di masa new normal ini, kita beradaptasi bersama-sama,
Dan mari saya mengucapkan selamat berdiskusi buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Yehuda Abiel. Sebelum pemaparan ini dimulai, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin di saat pemaparan nanti ada pertanyaan, silahkan bisa mengajukan pertanyaannya kepada saya melalui private chat. Dan dimohon untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti acara iTalk ini dari awal hingga akhir, karena nanti kami akan melakukan presensi lagi di akhir, dan juga kami nanti akan ada sesi foto bersama ya di akhir acara iTalk ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk pada penyaji kita, Bapak James Wijaya, MCom, yang akan melakukan pemaparan mengenai tema kita kali ini, Facing New Normal, Empowering Your Business Through IT Knowledge, yang sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ya kurikulum vitae dari Bapak James Wijaya. Bapak James Wijaya menerima gelar sarjana dalam sistem informasi dan juga teknologi informasi untuk gelar master. Kemudian beliau bergabung di Universitas Ciputra sejak Juli 2018. Beliau mengajar beberapa mata kuliah di Departemen Sistem Informasi seperti Human Computer Interaction, Web Development, and System Analysis Design. Kemudian beliau juga melakukan penelitian yang berfokus pada data mining, information retrieval, dan web technology. Selain itu, Bapak James Wijaya juga founder dari Financial.215. Ini sebuah akun financial advisor ya Pak ya, dan juga mengelola akun kenali_hukum. Wah, penasaran kan bagaimana pemaparan dari Bapak James Wijaya? Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pemaparannya. Kepada Bapak James Wijaya, dipersilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Izinkan saya berbagi screen dulu terlebih dahulu. Oke, apakah di tempat Bapak Ibu sekalian slide saya sudah tampil? Oke, sudah ya. Terima kasih. Oke, sore-sore gini ya kita berkumpul, kita juga dalam kondisi yang berjalan menuju ke new normal ya. Jadi kita kalau Surabaya sejak hari Selasa lalu kita sudah mulai kembali beraktivitas ya, sudah tidak dalam kondisi PSBB. Gitu. Oke. Nah, pada siang ini, sore ini saya ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu sekalian serta teman-teman sekalian mengenai pemanfaatan IT dalam dunia bisnis ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini begitu banyak dari bisnis kita akhirnya mengimplementasikan IT ya, sehingga bisnis kita tetap bisa berjalan dengan baik di masa-masa pandemi ini. Sebelum itu saya ingin mengajak kita sekalian ya, jika kita mendengar kata new normal ya, saya dan mungkin juga beberapa dari kita itu mungkin teringat ya sekitar pada awal tahun 2020 ini ya, di berbagai pemberitaan itu bahkan sempat menjadi viral tentang tatanan dunia baru yang disampaikan oleh ya seperti yang saya tunjukkan di sini ya, bahwa akan ada tatanan dunia baru ya. Jadi jauh sebelum isu new normal atau normal baru ini jauh sebelum naik ke permukaan, isu new normal ini sudah ada yang viral tentang tatanan dunia baru ya. Lalu kemudian tatanan dunia baru ini juga bisa terjadi karena adanya COVID-19 ya, apalagi dalam dunia teknologi dan bisnis kita secara tidak langsung menjadi digitalisasi ya, harus dipaksa bertransformasi ke arah digital ya. Jadi kalau ada seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian tentang pertanyaan seperti ini, ada 3 pilihannya. Biasanya kan yang memimpin perubahan dalam sebuah perusahaan itu CEO atau CTO ya. Kalau CEO kan Chief Executive Officer yang menangani tentang memimpin suatu perusahaan, sementara CTO adalah atau Chief Technology Officer yang membantu CEO untuk menjalankan perusahaan dari sisi teknologi. Nah, tapi ada tambahan satu lagi, yaitu COVID-19
COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini ternyata sangat memegang peranan penting ya dalam digitalisasi bisnis kita. Lalu pada siang ini yang sesi iTalk yang bekerjasama dengan UC Library dan program studi sistem informasi, saya ingin mencoba ya menjawab 2 pertanyaan dasar bagi kita sekalian tentang pemberdayaan bisnis dengan pemanfaatan IT dalam menghadapi new normal. Ada 2 pertanyaan di sini yang coba saya ingin jawab, yaitu yang pertama tentang apa yang kita punya atau kita miliki saat ini, dan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Baik, tanpa berlama-lama saya lanjutkan. Yang pertanyaan pertama, ya, apa yang kita punya saat ini? Saya mendata, kita punya digital teknologi digital, ya. Kita tahu bahwa teknologi digital ini sangat-sangat memegang peranan penting, ya. Bahkan dia memiliki teknologi digital ini memiliki impact yang cukup besar dalam bisnis kita, bahkan bisa save time and money, dapat menghemat waktu dan uang. Sebagai contohnya apa? Beberapa bulan terakhir ini, ya, begitu banyak digital meeting yang terjadi, entah itu webinar, entah itu koordinasi secara virtual melalui meeting online dan sebagainya. Nah, digital meeting ini terjadi karena adanya transformasi, ya. Kita harus menjaga jarak, kita harus bekerja dari rumah, terus juga banyak hal-hal yang harus dilakukan dari rumah. Dengan bermodalkan webcam dan notebook ditambah fasilitas internet, kita sudah dapat melakukan yang namanya digital meeting. Nah, kita lihat di sini, virus corona sangat mengubah cara kita untuk menggunakan internet, ya. Dari semula yang pertama hanya bermain sosial media mungkin, ya, sekarang bahkan kita memanfaatkannya untuk bekerja, ya. Bahkan ada di sini diperlihatkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, penggunaan tertinggi aplikasi yang digunakan itu adalah Zoom, ya. Ini sampai sekitar pertengahan Maret, ya, ada survei bahwa Zoom yang cukup lumayan penggunanya yang kita gunakan saat ini. Lalu yang kedua ada Google Classroom, yang berikutnya ada Microsoft Teams dan sebagainya. Lalu teknologi digital yang berikutnya yang kita punya adalah digital marketing, ya. Banyak dari kita menggunakan sosial media kita untuk melakukan kampanye atau promosi terhadap barang dan jasa yang kita punya, ya. Jadi kita menggunakan sosial media, bahkan dan uang yang dikeluarkan pun mungkin bisa nol, ya, dibandingkan dengan kalau kita beriklan di media tradisional seperti koran. Nah, saya ingin memberikan satu contoh yang selain sosial media, yaitu kita punya sahabat yang selalu kita gunakan, yaitu Google, ya. Nah, di sini saya mencontohkan tentang ketika saya mau mencari sebuah program studi sistem informasi, ya. Saya pengen tahu apakah UC punya program studi sistem informasi, maka di sebelah kanannya itu akan muncul tambahan, ya. Ada muncul informasi tambahan. Nah, apa yang sedang dimanfaatkan di sini? Yang sedang dimanfaatkan di sini adalah Google My Business. Jadi Bapak Ibu yang ingin usahanya terindeks di Google, ya, tidak ada cara lain selain SEO, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan yang namanya Google My Business atau biasanya Google Business sebutnya. Nah, terutama apalagi kalau Bapak Ibu pernah melihat stiker yang ini, ya, pernah mungkin lihat stiker ini, ya, ini adalah stiker yang memperkenalkan tentang Google Business. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah pakai sosial media, boleh juga dimaksimalkan lagi dengan cara pemanfaatan Google, ya, Google My Business. Ini sangat membantu Bapak Ibu juga. Jadi ketika orang nyari-nyari gitu, nanti akan bisa muncul di complementary result, ya. Jadi ini adalah dikenal dengan complementary result di samping kanan. Lalu selain itu, contoh teknologi digital yang berikutnya adalah online transaction, ya. Jadi transaksi ini semakin digital, ya. E-commerce sejak pertumbuhannya beberapa tahun yang lalu itu sudah sangat membantu banyak UKM, ya. Bahkan pada tahun 2018 yang lalu pemerintah
mengkampanyekan untuk UKM go online, ya. Jadi transaksi kedepannya itu juga akan semakin digital, ya. Lalu juga ada pemanfaatan teknologi keuangan yang secara digital atau fintech, ya. Dan kemudian yang berikutnya untuk online transaction adalah on-demand services. Ya. Sebagai contoh kita tahu sekarang ruang guru pun juga semakin meningkat, ya. Sejasa.com untuk pencarian jasa pertukangan, servis dan sebagainya kita bisa cari di sejasa.com. Lalu untuk jasa transportasi ada Gojek dan Grab. Oke, lalu yang berikutnya, yang kita punya yang berikutnya yang kedua adalah data, ya. Data ini sangat membantu banyak dari kita dalam mengembangkan sebuah usaha kita. Di Jack Ma berstatement bahwa ini adalah era dari data teknologi yang akan melampaui dari era teknologi informasi. Kenapa demikian? Karena teknologi informasinya sudah semakin berkembang dan juga ada data-data yang ditangkap atau yang disimpan dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, sebagai contohnya apa? Bapak Ibu secara tidak langsung ya setiap hari mungkin menggunakan Google, ya Google untuk mencari solusi atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, tahukah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memasukkan pencarian itu menjadi data yang penting lagi untuk melakukan market research, ya. Jadi dengan penggunaan Google Trend, segala kata kunci yang kita masukkan ke Google pencarian itu menjadi data penting untuk melakukan yang namanya market research, ya. Jadi Google Trend ini sangat membantu kita juga untuk melakukan yang namanya survei pasar. Nah, saya mencoba melakukan sebuah riset sederhana, ya, ketika kita tahu bahwa beberapa waktu ini ada makanan frozen food makin meningkat, ya, penjualannya. Lalu saya coba membandingkan frozen food dibandingkan dengan kata yang sejenis, yaitu makanan beku, ya. Lalu fast food juga saya coba masukkan dan dibandingkan dengan bahasa Indonesianya makanan cepat saji, lalu dibandingkan dengan salad buah, ya. Ternyata di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata dibandingkan frozen food, orang juga lebih tinggi minatnya untuk mencari salad buah melalui mesin pencarian. Tuh. Nanti selebihnya kita mungkin bahas ketika diskusi. Tuh. Nah, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki saat ini, baik teknologi informasi atau digital teknologi dan data, kita akan melakukan apa dengan hal tersebut, ya. Jadi kita sudah punya teknologinya, kita punya datanya, apa yang kita akan lakukan, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk shake up, ya, untuk berguncang, ya, untuk beradaptasi kembali, ya, dengan new normal ini. Perkembangan teknologi ke arah digitalisasi mengakibatkan dunia bisnis harus beradaptasi untuk tetap berkelanjutan, ya, dengan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan teknologi ke dalam bisnis agar tetap bisa produktif. Ditambah lagi dengan pandemi ini dan kehidupan new normal secara tidak langsung membuat kita harus mau tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang ada, bertransformasi dari tradisional ke cara-cara digital. Nah, ini ada referensi buku yang saya baca, ya, dan ini kebetulan juga adalah koleksi inovasi di perpustakaan kami yang mau mengajak kita apa yang kita butuhkan, ya, untuk shake up bisnis kita di era digital ini, ya, di era creative disruption ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah transform your core business, ya. Kita transformasikan bisnis kita. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi kita menemukan kembali bagaimana kita melakukan hal tersebut, ya. Tentunya di sini mau tidak mau kita harus mulai melek terhadap teknologi, ya. Kita memanfaatkan teknologi digital. Lalu yang kedua dan ketiga ini adalah pemanfaatan data, ya. Kita menemukan kedekatan terbesar dari usaha kita. Kita punya data tersebut kita pakai untuk berinovasi pelan-pelan
untuk mengembangkan produk, service, dan bahkan proses dari bisnis kita. Ini yang bisa saya jabarkan untuk saat ini. Nanti selebihnya kita bisa masuk ke dalam diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak James atas pemaparannya. Ini sangat menarik, ini bisa buat teman-teman memotivasi kita untuk belajar lagi tentang bagaimana mengelola bisnis kita melalui IT, seperti itu ya. Teman-teman, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan kepada saya, bisa secara personal ataupun bisa langsung dikirimkan di chat, seperti itu. Kemudian, sebelumnya Pak James, kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya Pak ya. Saya akan nanya-nanya sedikit nih seputar pengetahuan IT ini untuk di bisnis ya Pak ya. Pak, jadi sebelum kita melakukan bisnis ini, apakah emang dari awal itu kita harus mempersiapkan dulu Pak, ini pengetahuan kita tentang IT itu supaya waktu kita mengembangkan bisnis kita itu nggak berhenti di tengah jalan gitu Pak? Ya, kita perlu mempersiapkan literasi digital kita ya, karena tidak dipungkiri bahwa sekarang eranya sudah beralih ke industri 4.0 ya, di mana teknologi itu sangat membantu proses bisnis ya. Jadi teknologi berkembang karena adanya kebutuhan dari bisnis, dan bisnis semakin bisa dinamis karena sangat didukung dengan teknologi-teknologi yang ada. Jadi kemampuan teknologi itu sangat penting. Berarti kita harus mempersiapkan literasi digital kita, seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke. Pak, kalau tadi kita ngomongin tentang e-commerce juga ya Pak ya, tadi sempat disinggung tentang e-commerce itu. Sebenarnya Pak, benefitnya yang kita peroleh untuk join e-commerce itu apa sih Pak sebenarnya? Oke. Kalau dari segi benefit ya, kalau kita join e-commerce dalam hal ini marketplace ya. Kalau e-commerce kan kalau ini karena kan kita ada apa ya namanya pergeseran makna ya. Jadi e-commerce yang saya tekankan di sini adalah tentang penggunaan marketplace. Ya, jadi dengan keuntungan kita menggunakan marketplace sebenarnya kita itu tidak perlu takut kalau uangnya tidak nyampe ya. Dulu kan ada semacam kayak sudah transfer tapi ternyata nggak masuk ya gitu. Iya. Nah, jadi dari sisi pengusaha, dari sisi yang punya usaha juga untung, sisi customer pun untung ya. Dari sisi pengusaha dia pasti akan dibayarkan ya, dibayarkan. Dan kalau dari sisi customer dia akan merasa nyaman karena pembayarannya dijamin aman gitu. Jadi dari sisi customer terjamin aman, dari sisi kita pun juga yakin bahwa itu bukan pesanan palsu atau ternyata sudah dikirim gitu kan baru tidak ada respon gitu kan. Nah, dari sisi kita juga sebagai pengusaha sebenarnya sangat terbantu karena proses yang ada dalam marketplace itu sudah terintegrasi dari pembayaran hingga pengiriman ya. Jadi kita tinggal administratifnya kita sediakan barangnya lalu kirim gitu. Jadi masalah uang masuk apa dan sebagainya itu sudah di-handle oleh marketplace. Oke, baik. Kalau misalnya para pebisnis ini mau join untuk e-commerce gitu Pak, biasanya tuh kendala yang terjadi sebelum join untuk di e-commerce itu sendiri tuh apa sih Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Kalau yang saya lihat ya, kendalanya sih sebenarnya tidak terlalu terlihat ya, karena kita kita tinggal daftar langsung diproses gitu ya. Tapi yang berikutnya adalah kita mendapatkan kepercayaan customer itu, karena layanan yang kita berikan itu yang menjadi kendala terkadang ya. Kalau kita ternyata cuma pasang terus layanan kita buruk, nah itu kan berarti kan kita dapat rating yang kurang baik dari customer. Jadi tantangannya di sini adalah tentang quality dan trust dari bergabung dari e-commerce. Baik, Pak, ini ada pertanyaan yang masuk dari Patrick. Ini ada yang menanyakan, untuk bertransformasi ke bisnis digital, Patrick ada kekhawatiran, di mana seperti ada beberapa waktu lalu ada data-data dari penjual itu yang sempat bocor ke publik gitu, Pak. Terus
gimana ya Pak cara untuk mengatasinya seperti itu? Untuk Ya, cyber security-nya mungkin ya Pak ya? ya, itu cyber security ya, walaupun sebenarnya kita agak cukup keluar sedikit ya, tapi kita yakin ya itu kualitas yang diberikan oleh Tokopedia dan sebagainya, seandainya ya, yang kita tahu baru-baru ini itu semakin akan ditingkatkan gitu. Jadi kebocoran informasi bisa semakin ditangkal dengan cara tidak semua informasi tentang kita dimasukkan ke dalam marketplace kita. Gitu. Oke, baik. Seperti itu, Patrick. Oke, kita lanjut, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Oli, foundernya Financial 215 juga ya, Pak ya? Ya. Ini mau menanyakan bagaimana untuk UMKM yang masih kecil, kemampuan untuk memperoleh big data tentu saja terbatas. Kalau saran dari Pak James, langkah apa yang harus dilakukan UMKM untuk memperoleh data di era digital seperti sekarang ini? Ya. Begitu bagi saya, ya, UMKM menjadi semacam kita perlu memberdayakan ya dari sisi kita perlu memberdayakan UMKM, kita memberikan literasi digital sehingga mereka pun bisa menjadi tahu bahwa ternyata bisa kita manfaatkan sebuah teknologi yang akan sangat membantu para UMKM ini. Jadi UMKM juga ini kan ada program pemerintah sudah pelan-pelan mendorong untuk go online. Jadi ada hal yang lain seperti Google Trend tadi itu juga yang bisa dibekali kepada para UMKM untuk melihat data-data hal apa yang tren di mesin pencarian seperti Google. Oke, seperti itu. Baik, Pak. Ini kita ada pertanyaan lagi, Pak, dari Katarina Adinda. Ini menanyakan, dalam penerapan transformasi bisnis konvensional ke arah bisnis digital secara nyata, ada beberapa kendala. Ini menceritakan pengalaman ya Pak, sepertinya. Ayah saya ketika diajak oleh salah satu startup, melihat startup ini Bukalapak, hanya melihat di awal saja, dibimbing di awal saja. Ketika ayah saya mau follow up, diabaikan oleh pihak startup-nya sampai sekarang. Padahal itu juga program kerjasama Pemda dengan startup-nya. Bagaimana solusi khusus untuk UMKM yang masih konvensional ini dan diawasi oleh pemerintah? Sorry, kenapa? Sempat putus, sorry. Oke, ini saya ulang pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana solusinya untuk UMKM yang masih konvensional dan diawasi oleh pemerintah? Solusi bagi UMKM yang konvensional dan masih diawasi pemerintah. Oke, Iya. lalu? Jadi tadi diceritakan bahwa ini ayah saya ketika diajak oleh salah satu startup, hanya di awal saja dibimbingnya Pak, gitu. Jadi ketika ayahnya mau follow up, itu diabaikan oleh pihak startup-nya sampai sekarang. Padahal itu adalah program kerjasama juga Pak, dengan Pemda, gitu, seperti itu. Jadi solusinya untuk UMKM itu seperti apa Pak? Mungkin bisa ini ya Pak, mungkin bisa diberikan solusi, mungkin ada platform digital lain Pak yang bisa ramah dengan orang tua gitu Pak, supaya penggunaannya lebih mudah gitu. Ini maksudnya untuk yang yang UMKM go online gitu kah? Iya Pak. Ya kalau untuk teknologi yang lebih ramah kepada orang tua sih, saya belum punya jawaban untuk saat ini ya. Tapi sebagai orang-orang yang muda, disinilah peluang untuk membantu ya, untuk menggerakkan bisnis dari orang tua gitu ya. Jadi kita pemanfaatan teknologinya kan yang muda-muda ini lincah ya. Jadi disinilah yang muda-muda ini membantu agar bisa usaha yang dikembangkan orang tua ini semakin berkembang gitu. Jadi karena memang ya kita tidak bisa pungkiri ya mungkin levelnya masih level waktu yang dibantu itu level dasar ya. Jadi untuk pengembangan selanjutnya kita harus melatih seperti
bagaimana sih buat konten gitu ya. Jadi teknologinya sudah ada, tinggal sekarang kita memperlengkapi hal-hal lain seperti bagaimana membuat konten, bagaimana foto produk dan sebagainya. Gitu. Jadi ada hal-hal lain yang perlu diperlengkapi. Pelajari. Ya. Baik, Ya. Pak. Berarti apa saja sih, Pak, basic knowledge mengenai IT ini yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, baik pemula ataupun yang sudah berjalan mungkin bisnisnya? Oke. Jadi kalau di sini IT itu sebagai support ya, sebagai tools kita untuk menggerakkan usaha. Nah, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga, bukan cuma sekedar IT-nya, tapi kemampuan dalam mengenali pasar ya, analisa pasar ya. Lalu yang berikutnya desain ya. Jadi kemampuan mendesain sebuah promosi atau sebuah campaign, copywriting dan sebagainya. Ada foto produk juga ya, teknik fotografi. Jadi tools-nya ada, tinggal sekarang bagaimana pemanfaatan tools ini diperlengkapi dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi ilmunya harus secara menyeluruh. Iya, oke, baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, masuk dari Muhammad Majid. Ini menanyakan, kalau dalam e-commerce transaction, bagaimana barang yang dibeli oleh customer terhindar dari barang palsu, padahal di iklan pelapak dikatakan barangnya ori, gitu, Pak. Ya, yang seperti itu ya. Ya, barang ori atau barang palsu ya. Jadi ya kalau dari sini itulah sangat perlu ya yang namanya setiap kali berbelanja perlu review ya. Karena kan di sini tuh pertama dari segi kita itu kan harus juga yang sebagai penjual itu kan harus memberikan yang terbaik ya. Jadi tentang quality ya. Dan bagaimana kita memberikan trust kepada customer kita. Nah, yang dari sisi customer, supaya orang lain juga tidak terjebak pada hal yang sama. Oleh karena itu, review dari customer pun sangat-sangat menentukan ya kepercayaan orang terhadap sebuah shop ya, sebuah toko di marketplace. Jadi inilah komunitas kita ya, ini komunitas digital yang saling membantu melalui review yang diberikan. Oke, baik. Berarti itu boleh cek dulu ya, Pak, ya, reviewnya customer by customer gitu. Berarti saling mencari reviewnya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Seperti itu ya, Pak, ya? Ya. Selain itu juga, ini kalau saya concernnya juga itu dari sisi pengusahanya juga memberikan deskripsi yang lengkap. Memberikan deskripsi yang lengkap tentang produknya. Jadi ketika terjadi komplain, kita sudah based on description. Oke, baik, Pak. Pak, tadi kan kita sempat menyinggung tentang Google Trends ya, Pak, ya? Ya. Nah, itu kalau misalnya kita punya sebuah produk yang mau kita menjadikan sebuah tren gitu, Pak, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebuah produk supaya menjadi brand kita itu bisa terlihat menonjol gitu, Pak, dibandingkan brand-brand yang lain, seperti itu. Ya, ini digital marketingnya juga harus diperkuat ya. Karena kan yang sesuatu yang tren, contohnya apa ya baru-baru ini yang tren, masker ya, tren ya. Iya, Pak, iya benar-benar. Ya otomatis kan orang begitu apa ya, oh kita butuh masker, pasti kan nyari masker yang mana gitu kan. Di sini bisa menggunakan media sosial media supaya bisa terindeks di Google atau ya semacam penggunaan marketplace juga gitu. Jadi hal-hal yang tren itu dibangun dari komunikasi melalui berbagai media digital. Oke, baik-baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Yehuda. Ini menanyakan, Pak, apakah ada langkah-langkah praktis dalam memaksimalkan sosial media? Ini terutama sosial media yang sedang hype ya, Pak, Instagram. Dan bagaimana pemanfaatan WA dalam marketing produk? Seperti itu, Pak. Oke. Kalau Instagram kan tujuannya untuk ini ya,
content creation ya, untuk menciptakan konten yang akan diiklankan gitu. Nah, untuk di Instagram itu pun ada beberapa teknik ya yang supaya kontennya bervariasi ya. Itu kita kenal dengan teknik content creation. Lalu yang berikutnya tentang copywriting juga ya, cara penulisan caption, lalu juga penataan kata-kata di dalam layouting iklan kita. Lalu yang kalau untuk WA itu digunakan untuk media komunikasi dengan customer ya. Jadi kayak WA bisnis ya. Sekarang kan ada WA bisnis itu yang digunakan untuk memfollow up apa yang customer kita yang dari Instagram, bukan customer sorry, follower ya yang melakukan interaksi, kita giring ke WhatsApp gitu untuk melanjutkan komunikasi kita. Nah di WA bisnis pun juga ada katalog-katalog yang bisa dimanfaatkan untuk menampilkan jenis-jenis produk kita. Begitu, baik. Untuk bisa mungkin lebih detail lagi Pak mengenai WA bisnis tadi itu seperti apa Pak? Apa saja sih yang bisa kita manfaatkan gitu Pak? WA bisnis, dari WA bisnisnya ya. Kalau Karena saya lihat ya. Karena kan biasanya pengguna WA ini kan sepertinya sudah banyak ya Pak ya, dari berbagai kalangan gitu. Maksudnya dari berbagai usia juga gitu menggunakan WA seperti itu. Ya, kalau WA bisnis tujuannya itu juga untuk ini ya, untuk mempermudah kita. Jadi kalau contohnya seandainya ada pesanan yang belum sempat terhandle, itu kita bisa berikan tag dulu. Jadi kita tag ini belum diproses atau ini new customer. Gitu. Jadi di WA bisnis selain ada katalog, ada juga penanda ya untuk beberapa chat yang belum terfollow up mungkin. Gitu. Jadi bisa digunakan aplikasi dari WA bisnis. Ada begitu, jadi semacam kayak membangun profile untuk WA. Jadi kalau untuk nomor kita itu kita daftarkan, lalu kita bikinkan deskripsi profilnya. Nah, selain deskripsi profile, ada yang namanya katalog juga. Kalau untuk chattingnya, kita terbantu dengan pemanfaatan tag. Kita memberikan tanda, yang mana yang new customer, yang mana yang belum terfollow up. Jadi kayak semacam, karena saking banyaknya kadang ya, pesan masuk ke WA, nah itu kita terbantu dengan memberikan beberapa tag. Gitu. Lalu juga ada, kalau seandainya belum terjawab, bisa pakai mesin penjawab, semacam auto reply. Gitu. Oke, Pak. Manfaatan WA-nya bisa ada auto reply, jadi customer yang mungkin ini kok nggak ada balasan, ini aktif nggak sih WA-nya gitu kan kadang pertanyaannya gitu. Nah itu kita gunakan auto reply untuk menghandle rasa gusar dari customer kita. Oke, Pak. Ini tadi ada pertanyaan tadi yang sebelumnya dari Katarina Adinda. Ini yang dimaksudkan tadi itu pertanyaan tentang UMKM konvensional, Pak. Ini solusinya untuk UMKM konvensional ketika transformasi ke online tadi, yang masih bergantung pada Pemda dan pihak startup, tetapi diabaikan oleh pihak startupnya. Jadinya solusinya seperti apa, Pak? Seperti itu. Terabaikan oleh pihak startup. Jadi saya belum terlalu jelas kerjasama seperti apa kalau boleh tahu. Ini sepertinya ini Pak, transformasi dari konvensional itu ke online. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada ini Pak, pelatihan tersendiri dari startupnya dan sudah kerjasama dengan Pemda, tapi di tengah jalan mungkin terabaikan seperti itu Pak. Jadi solusinya seperti apa? Ini pertanyaannya saya mungkin bisa jawab dengan cara mungkin kalau yang ini terabaikan oleh startup ya. Mau kita mencoba untuk ini lebih melakukan inovasi, kita merintis dengan cara pengenalan literasi digital yang lain. Jadi kita memperkaya pengetahuan kita tentang startup yang akan kita gunakan, aplikasi dari startup yang akan kita gunakan. Gitu. Oke, baik. Pak, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rahel.
ini menanyakan, menurut sarannya Pak James, ini lebih baik kita memiliki akun yang banyak di e-commerce atau hanya punya satu akun saja, tapi copywriting dan desain layout-nya diperbagus? Kalau saya pilih yang satu. Ya, maksudnya kita memaksimal. Kalau ngurusnya banyak juga repot lah gitu ya. Mungkin Pak James juga bisa sharingkan ini Pak, yang akun yang Bapak kelola. Oh itu kalau itu akun Instagram. Oh, beda lagi ya Pak. Kalau Ini di akun apa Instagram ya? juga ada kan Pak ya? Ini akun apa yang tadi dimaksud Bu Rahel gitu? Ini akun di e-commerce sih Pak. Akun e-commerce ya. Mm-mm. Jadi ya, kalau menurut saya banyak akun e-commerce, tapi kalau memang tujuannya beda ya, jadi diferensiasi barang jualan sih boleh-boleh aja. Tapi kalau seandainya itu bisa disatukan, ya sebaiknya satu wadah. Gitu. Oke, begitu. Pak, tadi udah menyinggung Instagram tadi itu loh Pak. Kalau di Instagram sendiri Pak, bisa nggak kita memanfaatkan untuk mengoptimalkan di dunia bisnis gitu Pak? Sangat bisa. Jadi kalau kita seandainya menggunakan Instagram for business ya, jadi kita harus Instagram for business atau apa ya namanya? Ya jadi kita harus konversi ya dari Instagram biasa ya. Nanti ada pilihannya beralih ke professional account atau apa gitu kok, saya udah lupa juga. Jadi untuk supaya kenapa kita harus konversi Instagram kita ke Instagram bisnis? Tujuannya supaya kita bisa melakukan yang namanya iklan. Iklan. Yeah. Jadi harga iklannya pun juga cukup murah ya untuk jangkauan untuk satu hari dengan jangkauannya mungkin Indonesia gitu, harganya cukup relatif lebih murah dibandingkan kalau kita beriklan di media massa atau koran. Oke, baik. Bahkan jangkauannya lebih luas ya Pak ya, nggak hanya di Indonesia aja kalau sudah masuk media sosial seperti itu ya Pak. Kalau dengan media sosial sudah lebih luas ya, karena hampir seluruh dunia bisa lihat. Baik Pak, tadi berhubungan dengan iklan juga ini Pak, pertanyaannya dari Deborah ini menanyakan, untuk sekarang ini seberapa lama para konsumen itu pay attention sama iklan yang ada di media sosial? Dan bagaimana cara untuk menyiasati hal tersebut dalam membuat sebuah iklan, Pak, di media sosial sepertinya? Berapa lama pay attention ya? Ya. Oke, kalau untuk pay attention, karena kan ini kan algoritma dari sebuah sosial media ya. Jadi paling lama itu bertahan paling lama sejauh 3 hari ya. Lalu untuk apa tadi strateginya ya? Strateginya. Nah ini strateginya adalah kita menghasilkan konten yang bervariasi. Jadi nah ini ada agak sedikit keluar sedikit ya. Jadi kan teknologinya sudah ada, tapi ada hal-hal lain yang kita perlu tahu nih. Nah hal-hal yang lain itu seperti apa? Seperti halnya content creation ya. Tentunya supaya stabil ya content creation-nya, kita terlebih dahulu harus melakukan yang namanya social media planning. Nah di social media planning ini kita akan menentukan selama seandainya 30 hari pertama kita akan melakukan jenis konten yang seperti apa, apakah berupa tips tentang produk kita memberikan nilai lebih tentang produk kita, apa keunggulannya, atau kita melakukan peningkatan penjualan, jadi kita menawarkan produk ini hadir dengan harga yang lebih murah seandainya, atau dengan promo gitu. Atau bahkan hal-hal lain yang mungkin untuk membangun engagement dengan audiens kita di sosial media. Oke. Mungkin kalau berkaitan dengan engagement, Pak, ini bagaimana, Pak, cara untuk meningkatkan engagement dengan customer itu, Pak? Nah, kalau meningkatkan engagement dengan customer, yang pertama itu kita harus sering-sering update, karena kan sosial media tujuannya untuk update ya. Jadi sering-sering update. Nah, oleh karena itu kembali lagi pada supaya kita tetap rajin update, ya, rajin juga aktif di sosial media, kita harus menyediakan planning kita selama 30 hari, standarnya 30 hari pertama kita sediakan. Lalu yang berikutnya, ya rutinitas kita posting itu sangat menentukan supaya kita tetap hadir di halaman depan atau di bagian-bagian teratas dari feeds dari audiens kita atau customer kita. Jadi karena kan dia sering lihat kita kan, berarti kan ada interaksi yang dilakukan. Nah, itu menjadi algoritma khusus supaya kita akan tampil
di paling pertama atau paling top 10 atau sebagainya. Jadi Baik. dari kitanya juga ini perlu aktif gitu, jangan sampai kita pasif dalam mempromosikan iklan kita. Nah, kalau seandainya bingung ya, seandainya bingung kok harus tiap hari ya itu karena pulse ini kan ibaratnya sosial media kayak detak jantung ya. Jadi kalau kita tidak pernah maintain, tidak bakal bisa terdeteksi di radar para audiens kita. Baik, oke Pak. Seperti itu caranya untuk meningkatkan engagement kita dengan customer kita. Kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan dari Pak Panji. Ini Pak Panji ini bercerita pengalamannya, lapak kulinernya Pak Panji ini sudah terdaftar di GoFood Pak. Tetapi pembeli ini melalui GoFood jarang datang ke tempatnya Pak Panji. Apakah ada kiat agar ada cara menarik untuk menarik konsumen melalui GoFood maksudnya? Oke. Ini case-nya Pak Panji mirip dengan case teman saya. Oh iya Pak. Jadi teman saya itu juga kebetulan makanan juga terdaftar di GoFood dan Grab ya. Jadi yang dia lakukan itu upayanya adalah rajin-rajin update Instagram. Jadi karena kebetulan media yang dipakai Instagram ya. Jadi teman saya rajin-rajin update Instagram bahkan sampai membudgetkan untuk beriklan. Jadi kalau mau dimaksimalkan, karena kan iklan kan bisa kan sekeliling, bisa pilih radius seberapa meter gitu kan. Iklan di Instagram atau di sosial media itu bisa dipilih gitu. Nah itu teman saya lakukan dan cukup berhasil, bahkan orang jadi pay attention terhadap iklan teman saya gitu, sehingga mengalir juga pesanan gitu dari berbagai orang yang melihat Instagram teman saya. Gitu. Oke, jadi harus ada support lain ya Pak ya? Supaya harus ada support. Supaya produknya juga lebih luas lagi gitu Pak ya pemasarannya, seperti itu. Jadi memang kalau yang dikenakan ini kan kalau orang nggak kena, kalau bukan langganan tetap kan nggak bakal cari di Grab ya, atau di GoFood gitu. Nah oleh karena itu kita perlu bantu dengan cara apa? Kita beriklan, kita set range-nya. Jadi karena kan kalau semakin terlalu jauh juga kan sebenarnya jadi rugi juga ya, karena kan kadang orang GoFood itu kan untuk range yang paling dekat gitu yang kita kan butuh. Jadi kita bisa set sehingga juga iklannya bisa juga lebih murah ketika kita buat di Instagram. Oke, baik. Kita lanjut Pak ke pertanyaan dari Muhammad Majid. Ini saya pernah baca bahwa Amazon.com ini merupakan pelopor e-commerce, tapi dalam dunia teknologi IT yang canggih, sekarang mereka malah membuka toko secara offline. Gimana komentar Pak James? Toko secara offline ya, langsung belanja. Ya, jadi kan ada konsepnya dalam dunia e-commerce ya. Jadi ada konsep click and mortar ya. Jadi ada toko online-nya, ada juga toko offline-nya. Jadi kalau yang toko online itu sebenarnya untuk meningkatkan penjualan kita ya. Kalau untuk toko offline itu untuk membantu yang membutuhkan cepat gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, kita lihat aja Jakarta Notebook seandainya ya. Jakarta Notebook itu hampir ada di Surabaya Timur dan Barat ya. Surabaya Timur dan Barat. Kita bisa cek Jakarta Notebook, dia ada toko online-nya, tapi ada juga toko offline-nya yang melayani kebutuhan kita jika pengen lebih cepat tanpa melalui waktu pengiriman yang cukup lama. Gitu. Oke, baik. Seperti itu. Jadi kecepatannya itu ya Pak ya? Karena ada juga kecepatannya yang perlu di-handle. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak, masuk dari Rizky Hayati Suhud. Ini menanyakan, bagaimana gambaran efektivitas mempromosikan produk kita melalui influencer Instagram atau YouTube daripada membuat promosi melalui web pribadi dan iklan di kolom koran. Mengingat produk yang kita tawarkan adalah produk untuk kalangan pekerja. Tetapi dengan kondisi WFH dan era new normal seperti ini,
yang kita ketahui konsumsi akan akses internet cenderung lebih diminati daripada koran konvensional. Terima kasih Pak James. Seperti itu Pak. Jadi bagaimana cara Bagaimana gambaran efektivitas Pak mempromosikan produk kita melalui influencer Instagram ataupun YouTube? Nah, kalau untuk influencer ya, pastikan influencer tersebut memang berada dalam radar kita ya. Jadi apakah memang influencer tersebut itu juga memang cocok enggak? Jadi kayak semacam brand ambassador untuk produk kita. Gitu. Jadi kita harus pastikan benar-benar profil dari influencer tersebut. Jadi kita harus tahu dia main di segmen yang mana. Gitu. Tidak semua influencer kita bisa minta endorse. Berarti kita lihat juga produk kita apa terlebih dahulu ya Pak ya, baru kita sesuaikan. Ya, harus disesuaikan dengan influencer yang akan dituju. Ini sebenarnya bahannya ini lebih ke apa ya, digital marketing ya. Jadi kalau saya mau bahas di sini, saya mungkin hanya sedikit yang bisa saya bahas. Oh, berarti nanti bisa tanya-tanya secara personal nggak Pak ke Pak James ini? Ya, tentang boleh. digital marketingnya. Oke. Oke, Pak, kalau tadi kita melihat Google Trends itu kan ya Pak, tadi kita sempat singgung Google Trends, itu kan data-data dari Google Trends itu apakah bisa sangat membantu kita Pak untuk mengembangkan bisnis kita? Tentu sangat akurat atau seperti gimana Pak? Kalau akurasinya, karena ini kan terkadang kan kalau datanya nggak cukup, nggak bakal bisa tampil ya di Google Trends ya. Jadi ini juga ada hal yang harus diperhatikan tentang kecukupan data ya sebelum ditampilkan di Google Trends gitu. Nah, tapi kalau untuk melakukan sesuatu yang tren ya, kayak tadi saya mencoba mencari ya, ini saya batasi untuk skop Indonesia selama 90 hari ke belakang ya, terutama untuk food and drink. Nah, jadi saya pengen tahu ada nggak sih orang yang nyari tentang frozen food, fast food, dan salad buah gitu. Jadi ini kalau diamatin salad buah ini tetap banyak yang mencari ya, bahkan sempat jadi tren ketika sekitar lebih dari tanggal 23 gitu. Sangat-sangat membantu kita untuk tahu bahwa pangsa pasarnya ada gitu. Karena kan kita pengen tahu kita ada nggak sih peluang market gitu. Oke, seperti itu. Pak, kalau mungkin ini berkaitan ya Pak sama pertanyaan yang selanjutnya ini. Mau menanyakan kepada Pak James, kalau mau memulai usaha bisnis di masa new normal ini, bagaimana cara yang mudah untuk bisa mengetahui bidang usaha apa yang sedang dibutuhkan oleh customer? Seperti itu, Pak. Apa bisa cari data-datanya di Google Trends juga, Pak, atau seperti apa? Bisa. Dengan kita masukin aja beberapa keyword yang kita ingin bandingkan, karena ini kan dikasih batasan sampai 5 ya. Jadi kalau mau silakan ini kita coba masukkan beberapa keyword ya, bidang usaha, contohnya kuliner. Kira-kira bagaimana? Lalu kayak saya rasa sih di sini itu kita bisa coba lakukan uji coba ya. Oke, bisa Pak. Google Trends ya. Salah. Ya, bidang usaha seandainya banyak nggak kuliner? Salah klik. Kuliner. Lalu yang berikutnya, saya pengen coba nih, kira-kira yang kesehatan ada nggak ya orang cari? Kita coba ganti jadi Indonesia. Dalam 4 jam terakhir. Nah, concern-nya orang saat ini adalah tentang kesehatan. Ya, jadi banyak yang concern terhadap kesehatan, tapi bukan berarti makanan tidak ada. Jadi silakan term-termnya dimasukkan untuk melakukan riset sederhana gitu, di Google Trends. Bahkan kelihatan ya di daerah mana saja yang
tren berdasarkan warna. Lalu kalau yang kuliner di mana? Seperti itu, Bu Ingrid. Oke, berarti cukup spesifik ya Pak ya. Pak, ini kalau kita mencari di Google Trends itu, berarti keyword yang harus kita masukkan itu harus spesifik seperti itu Pak? Atau bagaimana Pak? Boleh masukkan keyword apa yang pas pertama kali ketemu untuk mencoba uji coba. Gitu. Jadi coba yang dipikirkan pertama kali itu kita bisa masukkan. Gitu. Jadi keyword untuk perbandingan, untuk komparasi di Google Trends. Oke, baik. Seperti itu, Bu Ingrid. Oke, baik. Semoga pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Berarti bisa menggunakan Google Trends untuk memanfaatkan data dari situ untuk cari tahu ini pasar atau bidang usaha apa yang sedang dibutuhkan oleh customer. Seperti itu ya, Pak ya? Ya. Oke. Jadi yang kalau ini kita bisa tahu dari sini kan 4 jam yang lalu orang carinya tentang ternyata kesehatan, ya. Karena orang juga concern ya terhadap perlindungan diri ya ketika menghadapi masa-masa wabah ini. Oke, baik. Seperti itu bisa dimanfaatkan. Oke, Pak. Pak, kalau misalnya kita sudah menggunakan Google Business, itu account kita itu bisa terverifikasi nggak, Pak? Supaya mungkin kan customer pasti akan lebih memilih kepada akun bisnis yang sudah terverifikasi kan ya, Pak? Ya. Jadi kalau untuk Google Business ini tentu ada cara verifikasinya, yaitu nanti ketika kita selesai membuat Google Business, ya, itu nanti akan ditanya alamat pengiriman surat untuk verifikasi dari Google Business yang kita buat. Jadi begitu kita sudah terima surat, nanti ada kode yang dikirimkan, itu yang kita masukkan sehingga nanti akan terverifikasi Google Business kita. Jadi tidak bisa langsung serta merta tampil gitu di Google, nggak bisa sampai kita menerima surat dari Google dikirim. Paling lambat 14 hari kalau nggak salah ingat. Oh, berarti setiap bidang usaha kita yang sudah kita masukkan ke Google Business ini bisa langsung terverifikasi atau ada penilaian tersendiri gitu Pak, maksudnya dari Google-nya sendiri? Ada dengan cara pengiriman surat itu. Jadi surat untuk memasukkan kode kembali ke Google Business agar nanti bisa tampil di complementary result. Oke, seperti itu. Jadi cara verifikasinya, cara verified-nya sebuah Google Business itu dengan cara pengiriman sebuah kode dalam bentuk surat langsung ke alamat usaha tersebut. Jadi pastikan alamat usahanya benar, karena yang diverifikasi adalah ketika surat itu dikirim ke alamat usaha tersebut, berarti kan benar nih, ya kan, dikirim ke alamat usaha tersebut. Lalu dari surat tersebut kita dapat sebuah kode. Kode inilah yang kita akan masukkan kembali ke Google Business kita untuk verifikasi. Oke, baik. Berarti di masa sekarang ini penggunaan internet yang semakin bertambah ini bisa menjadi kesempatan kita juga ya Pak ya untuk memasarkan produk kita gitu ya Pak di market digital seperti itu ya Pak ya? Betul, Bu Ingrid. Jadi sangat mendukung kita ya. Jadi kita nggak sangka ya kalau Google itu begitu banyak ya tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita untuk lebih dimaksimalkan lagi dalam mengelola sebuah usaha. Jadi baik. Kita coba melirik yang lain gitu ya, selain Instagram, sosial media yang lainnya kita coba lihat yang senantiasa kita selalu bersama ya, tiap pagi mungkin kita dikit-dikit Google gitu. Benar sekali. Kalau tidak salah juga ada ini ya Pak ya, Google Garage ya Pak ya, untuk belajar tentang dunia digital juga kalau nggak salah. Secara digital seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan juga gitu ya Pak. Begitu banyak fasilitas yang diberikan Google, tinggal kita nih mau explore, mau literasi digitalnya makin mantap dengan cara up to date. Gitu. Berarti harus kita belajar literasi digital supaya bisa beradaptasi ya Pak ya di masa-masa pandemi seperti ini. Dan bisa dikembangkan juga untuk ke depannya seperti itu ya kan Pak? Ya, sangat-sangat bisa dikembangkan untuk usaha kita dalam pemanfaatan teknologi digital
Jadi dengan memanfaatkan teknologi digital, ya kita mau membawa usaha kita pada level yang lebih tinggi lagi. Yap, benar sekali, Pak. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ada yang masih mau bertanya, silakan bisa ini mengacungkan tangannya. Bisa langsung ditanyakan, ini nanti dibuka mute-nya dan bisa langsung bertanya ke Pak James. Seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya? Masih ada pertanyaan? Oke, baik Pak James. Oke, Pak, untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai di akhir sesi tanya jawab kita, Pak. Berarti kita di masa-masa pandemi ini memang harus memanfaatkan platform digital untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, betul sekali Bu Ingrid. Jadi kiranya pada iTalk kali ini bisa menginspirasi Bapak Ibu mengenai ada lagi teknologi yang lain yang bisa kita pakai untuk semakin memberdayakan bisnis kita. Dan saya berharap kiranya diskusi kita ini bisa juga terjalin bukan hanya di sini tapi juga melalui chatting pribadi itu kita bisa lanjutkan. Baik, oke. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya kepada Pak James secara personal, diizinkan Pak untuk bertanya secara personal? Bisa, sangat diizinkan. Boleh. Kirimkan email ya untuk bisa terjadi komunikasi di antara para peserta dengan saya ke depannya. Oke. Sudah saya kirimkan di chat juga, Di chat. atau juga Bapak Ibu dapat mengirimkan email kepada saya di james.wijaya@ciputra.ac.id. Baik, oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, puji syukur kalau iTalk hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak James untuk waktunya dan untuk ilmunya. Terima kasih Pak atas ilmunya ini dan waktunya. Untuk Bapak James, terima kasih sekali karena sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana mengelola bisnis kita dengan menggunakan platform digital, seperti itu. Untuk teman-teman, tadi diinfokan bahwa kalau mau bertanya secara personal bisa langsung menghubungi Pak James ya, di james.wijaya@ciputra.ac.id. Oke. Baik, saya harap teman-teman bisa dapat menerima materi ini dengan baik dan bisa memanfaatkannya dan mengembangkannya untuk bisnis Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir di sini di sore hari ini, yang sudah semangat belajar bersama-sama, dan terima kasih yang sudah bertanya juga. Saya Ingrita mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman UC Library yang sudah mempersiapkan iTalk ini dengan sangat-sangat baik. Akhir kata, saya Ingrita undur diri dan saya kembalikan ke Pak Tito. Silakan Pak Tito. Terima kasih Bu Ingrid sudah memandu kami dalam acara iTalk hari ini. Terima kasih Pak James sudah memberikan kami begitu banyak informasi baru tentang literasi digital. Sebelum kita akhiri,